selamat berjumpa kembali siswa SMA MA kelas 10 pada matematika peminatan lanjutan pertidak eksponen part 2 ya. Dalam part 2 ini kita akan membuat soal-soal seleksi. Pertama saya ambil soal seleksinya dari buku ini ya. Di buku ini sudah ada jawabannya. Kalau Anda baca nanti di ayo kerjakan soal seleksi. Jadi sudah ada penyelesaiannya di sini. Ya, di halaman 55 yang diambil dari SBMPTN IPA tahun 2016. Jadi soalnya seperti ini. Grafik Y sama dengan 3x plus 1 dikurangi 1/9 pangkat X berada di bawah. Berada di bawah ya. Berada di bawah. Berada di bawah grafik Y sama dengan 3x plus 1 jika jawabannya sudah diberikan. Karena itu saya akan mengerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama kita anggap aja soal ini soal esai. Kita kerjakan. Yang kedua, soal ini sudah ada jawabannya. Maka seperti waktu pertidaksamaan mutlak, kita akan coba-coba dengan eliminasi jawaban. Jawaban mana yang betul. Ya, supaya Anda tahu perbandingannya bahwa kita bisa saja menyelesaikannya dengan cara eliminasi jawaban. Ya, asal Anda tahu strateginya. Oke, kita yang pertama anggap aja soal ini soal esai dulu, ya kan? Anggap soal ini soal esai kan gitu. Nah, apa artinya grafik Y sama dengan Fx berada di bawah grafik Y sama dengan Gx? Berada di bawah itu artinya lebih kecil. Artinya Fx lebih kecil dari Gx. Jadi berada di bawah itu artinya ini 3 pangkat X plus 1 dikurang 1/9 pangkat X itu akan lebih kecil dari 3 pangkat X plus 1. Ya, jadi seperti ini, gitu ya. Ini. Nah, cara pertama kita anggap soal ini esai, kita akan pecahkan. Cara kedua, kita akan coba-coba dengan mengeliminir pilihan A, B, C, D, E seperti pada waktu soal pertidaksamaan mutlak, ya, yang sudah dicontohkan pada pertidaksamaan mutlak. Oke, cara pertama anggap soalnya esai. Supaya kita terampil dalam menerapkan rumus ya. Jadi 3 pangkat X plus 1 kita pecahkan menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Karena pangkatnya dijumlah. Kemudian 1/9 itu 3 pangkat min 2. Ya, pangkat X. Lebih kecil dari 3 pangkat X plus 1. Oke. Ya, ini dipecahkan. Jadi ini 1/9 itu 3 pangkat min 2. Oke. Terus 3 pangkat min 2 pangkat X, X-nya kita tukar dengan min 2. X-nya di dalam, min 2 di luar. Sehingga kalau kita misalkan nanti bisa kelihatan 3 pangkat X kan. Oke. Sekarang kita misalkan 3 pangkat X sama dengan U. Ya, jadi 3 pangkat X ini kita misalkan sama dengan U. Ini sama dengan U, ini sama dengan U. Maka akan berbentuk 3U dikurangi U pangkat min 2, min U min 1 lebih kecil 0. Ah, seperti ini. 3U min U pangkat min 2 min 1 ya, lebih kecil 0. Oke, untuk menyelesaikan soalnya maka kita tidak biasa dengan pangkat negatif di variabel ya, yang kita biasakan pertidaksamaan kuadrat, X-nya pangkat 2 atau U-nya pangkat 2 atau pertidaksamaan pangkat 3, U-nya pangkat 3. Nggak ada masalah. Makanya kita hilangkan ya, asal Anda tahu ya U itu bilangan positif. Ya. Jadi saya asal dikalikan dengan U kuadrat. U kuadrat itu bilangan positif jelas. Karena U-nya bilangan positif. Maka U kuadrat pasti positif. Negatif pun dia tetap positif. Jadi perhatikan, suatu pertidaksamaan boleh kita kalikan asal kita udah tahu tandanya dengan pasti, positif atau negatif. Kalau positif berarti tandanya tetap, kalau negatif tandanya berubah. Berarti ini kan tandanya tetap, lebih kecil 0. Nah, 3U kali U kuadrat, 3U pangkat 3. Gitu ya. Min. Nah, U min 2 kali U kuadrat, itu 1. Ya, dicoba di sini aja lah ya. U min 2 dikali U kuadrat. Kan begitu. Kan pangkatnya dijumlahin kan. Min 2 tambah 2, 0. Bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1.
Nah, jadi ini 1 ini. Ya, ini tuh sama dengan 1. Dikurangi U dikurangi 2. Kurangi 1. Oke, sekarang kita atur sehingga pangkat paling tinggi di depan. 3U pangkat 3 min U min 2 lebih kecil 0. Nah, ini yang kita dapatkan. Ya. Taruhlah ini bintang 3 ya. Bintang 1 yang ini. Bintang 2 pemisalan kita, ini bintang 3. Nah, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan pangkat 3? Ya, caranya ya seperti tadi. Kita cari dulu harga 0 kan? Jadi kita cari dulu harga 0. Ya. Cari dulu harga 0-nya. Cari harga 0 ya. Jadi kita samakan dengan 0. 3U pangkat 3 min U min 2 sama dengan 0 kan? Kan kita akan gambar di garis bilangan. Ya. Oke. Ini pangkat paling tinggi kan? Ya, oke. Pangkat 3. Nah, yang kita bisa kan cuma pangkat 2. Nah, kalau pangkat 3 oh, ini ada yang salah ya, sorry. Ini ada yang salah. Ini salah, sorry. Di sini salah ya. Ini kan kalau kita kalikan U kuadrat, ini juga U pangkat 3 kan? Ya. U pangkat 3. Berarti ini sebetulnya ini U kuadrat. Nah, salahnya di sini kan. Ini kan kita kalikan dengan U kuadrat. Ini U pangkat 3, ini 1, ini min U kali U kuadrat, min U pangkat 3. 1 kali U kuadrat, ya. Jadi saya salah di sini ya. Jadi ini 3 pangkat U pangkat 3, ini U pangkat 3 berarti ini 2. Ya toh. Ini min U kuadrat. Ya. Ini 1. Ya. Ya, jadi Anda bisa lihat ya. Salahnya saya tadi di sini nih. Ini harusnya kan min U kali U kuadrat, U pangkat 3. Ya, oke. Jadi kita 2 U pangkat 3 dikurang U kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita cari harga nolnya. Ya, caranya coba-coba ya. Untuk coba-coba supaya gampang, min 1 saya pindahkan ke sana. Jadi ini jadi 2 U pangkat 3 dikurang U kuadrat sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kita ke sana. Oke. Kemudian U kuadratnya saya keluarkan. Ini kalau saya keluarkan U kuadrat, sisanya 2U kurang 1 sama dengan 1. Kan begitu. Nah, ini kan faktor ya. U kuadrat kali apa sama dengan 1. Ya kan? Berarti kita usahakan sehingga ini 1 kali 1. Supaya sama dengan 1 kan? U kuadrat kali faktor berapa sama dengan 1. Jadi kita misalkan U kuadrat ini 1, ini juga harus 1. Kita coba. Ya, dan kita dapat jawabnya U sama dengan U kuadrat sama dengan 1. Maka U-nya itu adalah, kalau nggak plus 1, ya min 1. Ya toh? Kalau kita coba min 1 salah. 2 kali min 1, min 2, min 3. Tapi kalau kita coba 1, 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Jadi betul. Jadi U-nya harus 1. Ya, jadi dari sini kita dapat U-nya harus sama dengan 1. Ya, U-nya sama dengan 1. Oke. Jadi kalau kita masukkan U sama dengan 1 ke sini, cocok ya, berarti U-nya sama dengan 1. Berarti ini bisa kita faktor, U sama dengan 1 itu kan dari U kurang 1. Ya, dari faktor U kurang 1. Jadi itu sama saja ini, bisa saya faktorkan menjadi, jadi 2U pangkat 3 dikurang U kuadrat dikurang 1. Ya, itu bisa saya faktorkan menjadi U kurang 1 kali, nah kalinya berapa saya nggak tahu kan. Ya, dikali, kalau ini pangkat 3, ini pangkat 1, berarti ini pangkat 2 kan. Jadi ini pangkat 2 nanti nih, U kuadrat ditambah BU, ya, ditambah C, gitu. Supaya pangkat 3. Oke, sekarang
Kalau ini saya kalikan dengan ini kan AU pangkat 3 kan. Sementara ini 2 pangkat U pangkat 3. Jadi 2U pangkat 3 harus sama dengan AU pangkat 3. Berarti kan A-nya 2. Ya, jadi A-nya dapat 2. Sekarang yang bilangan tetap, min 1 kali C. Bilangan tetap min 1 kali C ya. Min C. Di sini min 1. Min 1 harus sama dengan min C. Berarti C-nya sama dengan 1. Jadi bisa saya buat seperti ini. 2U pangkat 3 min U kuadrat min 1 bisa saya tulis menjadi U min 1. A-nya 2 ya. 2U kuadrat. Ya. Ditambah BU. C-nya 1. Tambah 1. Begini. Nah. Ini kan persamaan kuadrat. Hanya cari B. Cari B-nya dikalikan lagi U kuadrat. U kuadrat yang mana? U kuadrat kan yang ini. Nah. Oh jangan. Kalau U kuadrat. U aja. U. Yang U yang mana? Yang U yang ini kan. Min 1 kali BU. Oh iya nggak bisa. Oke. Saya pecahkan lagi ya. 2U pangkat 3 dikurang U kuadrat dikurang 1 sama dengan U kurang 1 kali 2U pangkat 3 ditambah BU ditambah 1. Oke, kita cari U-nya saja. Di sini nggak ada U ya, berarti di sini 0 ya, 0 U. U itu ini. U kali 1 U. Ini lagi nih. Nah, min 1 kali BU sama dengan min BU. Ya. Ini min BU, ini U. Berarti di sebelah kanan itu adalah min BU ditambah U, begitu kan? Ya. Ini U, ini min BU. Min BU tambah U. Jadi sama dengan, keluarkan U-nya, min B tambah 1 U. Ya. Di sini harus 0 U. Berarti ini min B plus 1-nya harus 0 kan? Jadi min B plus 1-nya harus 0. Supaya 0 U. Berarti B-nya sama dengan 1. Jadi B-nya harus sama dengan 1. Dengan demikian, 2U pangkat 3 dikurang U kuadrat dikurang 1. Itu sama bisa saya tulis menjadi U kurang 1 kali ini. Ya. 2U pangkat 3 ditambah BU, B-nya 1, ditambah U, ditambah 1. Ah, seperti ini. Jadi lebih enak sudah, 2U kuadrat ini. Karena dia harus 2U pangkat 3. Udah, ini udah selesai. Nah ini bagaimana ini? Tidak bisa difaktorkan ini. Karena kalau Anda faktorkan ini 2 jadi 1 nggak mungkin kan? 2 jadi 1 nggak mungkin. Jadi nggak bisa difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, ini tak bisa difaktorkan ya. Padahal dia persamaan kuadrat. Ya. Maka ini hanya ada 2 kemungkinan. Dia definite positif atau definite negatif. Artinya selalu positif. Ini selalu positif ya. Jadi kemungkinannya hanya 2 kuadrat plus U plus 1 ini kalau tidak difaktorkan, kemungkinannya dia hanya selalu positif atau selalu negatif. Nah, di U kuadrat ini angkanya 2, berarti definite negatif nggak mungkin. Ya, jadi definite positif yang mungkin. Karena definite positif negatif tergantung dari koefisien U kuadrat. Ini positif 2, jadi definite positif. Nah, syarat definite positif adalah diskriminannya harus negatif. Ya, kalau diskriminannya lebih kecil 0, maka itu definite positif. Tapi kalau diskriminannya lebih besar 0, berarti kita harus pakai rumus ABC. Ya, bisa juga kita dapatkan pakai rumus ABC seperti tadi. Tapi biasanya kalau soal SBMPTN biasanya definite. Coba kita coba D-nya. Ini kan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1. Ya toh? Maka diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya 1 kurang 4 kali A-nya 2, C-nya 1. Kalau Anda lihat ini kan negatif ini. Negatif. Persis definite positif. Ya ini kan min 8, 1 min 8 kan min 7. Kita bukan perlu min 7-nya. Lebih kecil. Definite positif. Jadi ini definite positif. Dengan demikian bisa kita hilangkan. Ya, kita bisa hilangkan di pertidaksamaan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya.
Kita tulis lengkap ya. Jadi kita balik lagi ke pertidaksamaan tadi ya, yang bintang 3 ini. 2U pangkat 3 dikurang U kuadrat min 1 lebih kecil 0. Bintang 3 ini. Itu bisa kita faktorkan menjadi, ya ini. U min 1 kali 2U kuadrat ditambah U ditambah 1 lebih kecil 0. Di mana ini selalu positif. Ya, maka dengan demikian bisa kita hilangkan, kan kita bagi aja. Ya, dibagi dengan 2U kuadrat ditambah U ditambah 1. Ya, karena selalu positif, tanda pertidaksamaan tetap lebih kecil 0, tetap lebih kecil 0. Ini hilang, jadi tinggal U min 1. Ya, tinggal U min 1 lebih kecil 0. Ya, tinggal U min 1 lebih kecil 0. Dengan demikian, U-nya lebih kecil dari 1. Dapat sudah, ya. Kemudian kita substitusi, ya. Di mana substitusinya? Tadi, ini kan? Ini. U itu adalah 3 pangkat X, ya kan? Ya, tadi ya. U itu adalah 3 pangkat X. Kita substitusi ke sini. U ini 3 pangkat X. Nah, lebih kecil dari 1. Jadi pertidaksamaan eksponen biasa kan? Cuma satunya harus kita bikin 3 pangkat berapa? Nah, supaya bilangan pokoknya sama. Sekarang bilangan pokoknya 3 kan? Lebih besar 1. 3 pangkat berapa sama dengan 1? Anda sudah tahu 3 pangkat 0. Ya. Dengan demikian, A-nya sudah 3. Ini boleh turun, tanda tetap. Pangkat sudah bisa turun. X turun, X. 0, 0. Nah, jadi X lebih kecil 0. Ya. Jadi jawabannya X lebih kecil 0 ya. Nah, jawaban C. Ya, Anda lihat jawaban C. Nah, kalau soal esai seperti inilah kita hadapi. Kalau soal esai, pertama Anda harus bisa memfaktorkan pangkat 3, ya. Anda harus bisa memfaktorkan pangkat 3. Kemudian memfaktorkan pangkat 3 dengan coba-coba tadi kita udah bisa memfaktorkan seperti ini. Terus di sini kita mentok lagi. Kita tulis kalau Anda hitung dengan rumus ABC, diskriminannya lebih kecil 0. Diskriminan lebih kecil 0 itu hanya menandakan dia selalu positif atau selalu negatif. Selalu positif, selalu negatif tergantung pada koefisien U kuadrat. Nah, seperti itu akhirnya dapatlah jawaban ini. X lebih kecil 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai cara eliminasi? Jadi kita tidak kerjakan, tapi eliminasi seperti waktu pertidaksamaan mutlak. Kita eliminasi aja, ya. Eliminasi, kita eliminasi. Ya, kita eliminasi jawabannya. Ya, itu yang kita sebut cara 2, ya. Cara 2 yaitu cara coba-coba. Ya, jadi kita gambarkan pilihannya pada garis bilangan. Ya, kita kembali ke soal ini, ya toh. Nah, ya, pilihannya yang pertama antara 0 sampai 1. Ya, jadi anggaplah ini 0, ini 1, ya. Pilihan A antara 0 dan 1. Nah, ini pilihan A. Pilihan B, X lebih besar 1. Ya, X lebih besar 1 pilihan B. Ini terus. Ini B. Pilihan C, X lebih kecil 0. Ini pilihan C. Pilihan D, X lebih besar 3. Di sini ada lagi 3. Lebih besar 3 pilihan D. Ini pilihan D. Ya. Kemudian pilihan E, X di antara 1 dan 3. Di antara 1 dan 3. Ini adalah pilihan E. Sekarang kita singkirkan kan dengan langsung ke percobaan ya. Kita coba langsung. Langsung kita coba ya. Ya, pertidaksamaan yang kita dapat tadi yaitu 3 pangkat X plus 1, mana ini? Yang ini ya. Ya, jadi kalau Anda lihat tadi, persamaan yang akan kita cek adalah 3 pangkat X plus 1 dikurang 1/9 pangkat X
harus lebih kecil dari 3 pangkat X tambah 1. Ini yang akan kita periksakan. Ya. Oke, kita coba. Yang paling kecil kan 0 ya, C. Jawaban C nih. Paling kecil dulu kita cek C. X-nya lebih kecil 0. Itu jawaban yang kita dapat tadi kan. Dan memang kalau ngecek kita selalu mengecek daerah yang sendiri. C ini kan sendiri. A juga sendiri. Ya. Jadi yang kita cek itu selalu C dulu dan A dulu yang sendiri. Kemudian D juga enggak, D dengan B berpotongan di sini. D dengan E berpotongan di sini. Jadi B itu sebetulnya adalah D tambah E. Ya kan? B itu D tambah E. Ya. Kecuali sama dengan 3 nggak boleh kan gitu. Jadi lebih baik kita coba yang terpisah dulu. C, A. Oke, C kita coba. Betul nggak? Masukkan ke sini. 3 pangkat X lebih kecil 0. Kamu pilih bilangan bulat yang lebih kecil 0 apa? Min 1 kan? Min 1 boleh, min 2 boleh. Kita coba ya tentu yang paling dekat dengan 0, min 1 ya. Sekarang kita coba cek X sama dengan min 1. Ya di situ. Oke, X-nya diganti min 1 nih. Jadi ini 3 min 1 tambah 1. Ya ini ya X-nya. Dikurang 1/9 pangkat min 1. Betulkah lebih kecil dari 3 pangkat min 1 tambah 1? Betul nggak? Ya, coba kita cari. Min 1 tambah 1, 0. 3 pangkat 0. Ya. 1/9 itu kan 3 pangkat min 2 ya. 3 pangkat min 2 pangkat min 1. Lebih kecil. 3 pangkat min 1 itu 1/3. Gitu. Oke. 3 pangkat 0, 1. Min 2 kali min 1, 2. Jadi ini 3 pangkat 2, min 9. Lebih kecil dari 1/3. Betul ya? Anda lihat. Ini kan negatif. Bilangan negatif pasti lebih kecil dari 1/3. Betul. Ya kalau sudah betul ya jawabannya C. Tidak perlu lagi kita teruskan. Karena C jawabannya sendiri. Nah, kalau masih penasaran boleh coba min 2. Kayaknya jawabnya C nih. Tapi nggak yakin. Saya coba lagi 1 baru saya yakin. Coba min 2. Ya kan gitu. Itu kan nggak terlalu susah. Karena kita mau yakin benar nggak jawabnya C. Kita coba lagi. X-nya sama dengan min 2. Nah, coba ke sini min 2 ya. Jadi 3 min 2 tambah 1 dikurang 1/9 pangkat min 2 lebih kecil dari 3 pangkat min 2 tambah 1. Ini 3 pangkat min 1 1/3 ini. Ini tadi 1/9 itu kan 3 pangkat min 2. Berarti ini 3 pangkat 4. Nah, tulis saja beginilah. 3 min 2 1/9 tambah 1. Nah, kalau Anda hitung ini kan 1/3, 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah, betul kan? Betul. Malah makin betul. Ya, karena makin gede minnya. Dengan demikian Anda jawab C. Waktunya cepat. Dan saya rasa mungkin yang paling tepat untuk soal ini caranya seperti itu. Karena kalau tidak Anda harus menempuh langkah yang seperti saya barusan tulis. Dan itu ada di buku ini. Ya, di buku ini ada. Ya, tentu kalau buku dia nggak bisa pakai cara seperti itu. Dia pakai cara esai. Ya kan? Supaya siswa paham konsepnya. Tapi kalau keadaan sesungguhnya tentu lebih mudah cara seperti ini. Ya, dalam 2 menit kurang Anda bisa menyelesaikannya. Bahkan 1 menit ya. Kalau Anda nggak ragu-ragu tadi hanya 1 menit saja kalau sampai sini C jawabnya. Kenapa kita coba C? Memang selalu kita coba yang terpisah dulu kan. Yang terpisah itu adalah C dan A. Sedangkan B, D, E ini jadi 1. Gitu. Persis waktu soal ketidaksamaan mutlak. Demikian pertemuan kita di part 2. Kelihatannya kita harus lanjut lagi di part 3 ini. Karena masih ada soal UTBK dan SBMPTN terbaru yang belum saya bahas. Ya, jika Anda suka silakan Anda like, subscribe, dan komen. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat.